Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Najma Urfi Ramadhani, PGMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Seperti apa videonya? Simak terus ya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Adakah yang tahu apa saja wujud benda itu? Yang pertama, ada benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Yang akan kita bahas pertama adalah benda padat. Banyak nih contoh benda padat di sekitarmu. Yang pertama, pensil. Kedua, meja. Ketiga, kursi. Dan keempat, papan tulis. Mengapa sih benda-benda tersebut digolongkan menjadi benda padat? Nah, kita harus mengetahui dulu nih melalui sifat-sifat benda itu sendiri. Sifat dari benda padat diantaranya adalah: yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, bentuk dan volume tidak akan berubah. Yang kedua, mempunyai berat. Yang ketiga, dapat dilihat dan digenggam. Yang kedua yaitu benda cair. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Bahkan sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia juga hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Contoh dari benda cair diantaranya yaitu air. Air yang merupakan benda cair yang sering ditemui. Kemudian ada minyak. Minyak memiliki banyak jenis seperti minyak goreng dan minyak tanah. Dan ada juga es lemon, es teh, juga dan lain sebagainya. Mari kita bahas sifat-sifat yang ada pada benda cair tersebut. Sifat benda cair diantaranya adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti wajah. Artinya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Lalu volumenya tetap. Misalnya, air di dalam gelas yang memiliki volume 50 ml dimasukkan ke dalam botol, maka volume air di dalam botol masih tetap 50 ml. Lalu sifat benda cair ini juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itulah beberapa sifat dari benda cair. Wujud benda selain benda padat dan benda cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya yaitu udara. Udara yang kita hirup setiap hari. Kita menghirup udara, bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya yaitu awan. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari benda gas, yaitu ada awan, asap, udara, kabut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas sifat dari benda gas. Di antaranya adalah tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Kecuali seperti tadi, yaitu awan dan asap. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Lalu, menekan ke segala arah dan menempati ruangan. Itu dia beberapa sifat dari benda gas. Baik, di sini saya akan uji coba benda padat, benda cair, dan benda gas. Di sini ada pulpen, gunting, penggaris, Coca-Cola, dan ada air putih. Yang pertama, masukkan pulpen ke dalam wadah. Bentuk berubah sesuai wadah? Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Ya. Dapat digenggam? Ya, dapat digenggam. Tidak dapat digenggam? Salah. Wujud benda ini benda padat ya, guys. Yang kedua ada gunting. Bentuk berubah sesuai wadah? Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Ya. Dapat digenggam? Ya, betul. Tidak dapat digenggam? Salah. Wujud benda ini yaitu benda padat.
Yang ketiga ada air. Masukkan ke dalam wadah. Bentuk berubah sesuai wadah, ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, salah. Dapat digenggam, salah. Tidak dapat digenggam. Dan tidak dapat digenggam, ya. Benda ini tidak dapat digenggam. Wujud bendanya yaitu benda cair. Selanjutnya ialah penggaris. Masukkan ke dalam wadah. Bentuknya berubah sesuai wadah, tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, ya. Bentuk tetap tidak berubah. Dapat digenggam, ya. Dapat digenggam. Tidak dapat digenggam, salah. Wujud bendanya yaitu benda padat. Selanjutnya yaitu di sini ada Coca-Cola. Bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, karena ini bendanya benda cair, jadi mengikuti bentuk wadah. Apabila dia dituang di gelas, mengikuti wadah gelas. Apabila dia dituang di dalam mangkuk, dia mengikuti bentuknya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak, salah. Dapat digenggam, salah, tidak. Tidak dapat digenggam, ya. Benda ini tidak dapat digenggam karena benda ini sifatnya cair, ya. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah kata dalam pengucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.